Oke, perkenalkan nama saya Joel Trianto Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelompok 13 jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal dengan soal sebagai berikut. PT Siko Farma merupakan sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi berbagai jenis obat dalam bentuk tablet. Setiap batch produksi tablet diukur untuk memastikan berat rata-rata per tablet sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selama 1 tahun terakhir, perusahaan telah mengumpulkan data berat rata-rata dari beberapa batch produksi untuk setiap jenis obat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan konsistensi kualitas produksi. Berikut ini adalah data berat rata-rata per tablet dari berbagai jenis obat yang diproduksi oleh PT Siko Farma. Dengan ada jenis obatnya, jenis obat A, berat rata-rata per tabletnya 450 miligram. Obat B, 490 miligram. Obat C, 500 miligram. Obat D, 455 miligram. Obat E, 465 miligram. Obat F, 500 miligram. Obat G, 465 miligram. Obat H, 480 miligram. Obat I, 475 miligram. Obat J, 465 miligram. Dan obat K, 450 miligram. Berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikan data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Baik, di sini sudah ada file dari data tadi kita taruh ke dalam Excel. Di sini sudah saya buat tabel dan tabel dari jenis obat dan berat rata-rata per tablet ini kita buat agar file data tersebut bisa dibaca melalui RStudio. Oke, di sini sudah ada di RStudio-nya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ke bagian file, habis itu kita create new project. Habis itu kita pencet existing directory, kita pencet browse, kita taruh project ini ke file Excel yang sudah kita buat tadi. Ini tadi saya taruh di tugas mingguan statistika 1. Jika sudah kita klik open, create project. Tunggu beberapa saat. Jika tampilan sudah seperti ini, kita pencet Ctrl Shift N. Oke, setelah itu hal yang kita lakuin itu kita eh, install package, habis itu mengaktifkan package dan juga membaca data pada Excel. Di sini kita install package terlebih dahulu, kita blok fungsi sintaks install package, habis itu kita pencet run. Tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah sukses, ya hal yang kedua kita akan mengaktifkan package library dengan sintaks sebagai berikut dan juga kita akan mendefinisikan file Excel. Fungsinya kita run. Oke, di sini file sudah bisa terbaca oleh RStudio. Oke, di sini selanjutnya kita akan mencari nilai minimum, nilai maksimum, mean, median, dan kuartil. Di sini sebagai berikut sintaksnya. Selanjutnya kita run fungsi ini, maka didapat nilai minimumnya itu 450, nilai maksimumnya 500, meannya 470,2727, mediannya 465, kuartil kuartil satunya 455, kuartil 2-nya 465, dan kuartil 3-nya 490. Kita akan mencari nilai variansi dan juga range-nya. Di sini kita blok dengan sintaks sebagai berikut. Variansinya kita akan blok mencari variansinya.
Setelah itu kita run. Di sini didapat variansinya 336,8182. Setelah itu kita akan mencari range-nya. Kita kasih bagian berikut. Habis itu kita run. Didapat X min-nya itu 450 dan X max-nya itu 500. Berarti range-nya itu 50. Oke, setelah itu kita akan mencari nilai modusnya. Di sini untuk mencari modus dengan sintaks sebagai berikut. Ini kita run fungsinya. Oke, maka didapat nilai modusnya itu 465. Maka didapat data bar plotnya itu obat A itu 450, obat B itu 490, obat C itu 500, obat D itu 455, obat E itu 465, obat F itu 500, obat G itu 465, obat H itu 480, obat I itu 475, obat J 465, dan obat K itu 405. Sesuai dengan data yang diberikan tadi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung skewness dan juga kurtosisnya dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian kita run sintaksnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, maka didapat skewness data itu 0,2982656. Skewness data tipe 2-nya itu 0,400016. Kurtosis datanya itu min 1,498232. Untuk kurtosis data tipe 2-nya itu minus 1,138102. Selanjutnya di sini kita akan membuat histogram dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Di sini X-lab itu berat rata-rata per tablet dan Y-lab itu frekuensinya. Maka kita eh, run untuk fungsi berikut ini. Maka didapat histogramnya sebagai berikut. Di sini histogramnya dari 450 sampai 460 terdapat 3 data, dari 460 sampai 470 terdapat 3 data, dari 470 sampai 480 terdapat 2 data, dari 480 hingga 490 terdapat 1 data, dari 490 hingga 500 terdapat 2 data. Di sini kita akan mendefinisikan nilai kuartil dengan sintaks sebagai berikut. Di sini kita langsung run aja sintaksnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat box plot dan juga bar plot dengan sintaks sebagai berikut. Oke, di sini kita langsung aja blok sintaks untuk membuat box plotnya. Di sini kita run, di sini kita dapat box plotnya itu sebagai berikut. Cara membaca box plot itu untuk yang bagian ini adalah nilai maksimumnya. Untuk bagian yang ini adalah Q3. Untuk yang warna hitam ini mediannya. Di bagian ini itu Q1-nya, dan yang paling bawah ini, garis yang bawah ini adalah nilai minimumnya. Maka dapat data bar plotnya itu obat A itu 450, obat B itu 490, obat C itu 500, obat D itu 455, obat E itu 465, obat F itu 500, obat G itu 465, obat H itu 480, obat I itu 475, obat J 465, dan obat K itu 405. Sesuai dengan data yang diberikan tadi.
Di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah dari soal persoalan tersebut menggunakan software Minitab. Di sini file Excel yang sudah kita buat tadi kita copy saja. Oke, setelah itu kita ke Start, Basic Statistic, Display Descriptive Statistic. Setelah itu untuk variabelnya kita tulis petik satu berat berat rata-rata per tablet dalam kurung miligram. Ketik satu. Oke, habis itu kita klik statistik. Yang kita centang selanjutnya itu variance, range, cumulative N, mode, skewness, kurtosis. Oke, setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK lagi, maka dapat variabelnya itu N itu 11, kumulatif N itu 11, meannya 472,27, SA of meannya itu 5,53, standar deviasinya itu 18,32, variansia itu 336,82, minimumnya 450, Q1-nya 455. Dengan mediannya 465, Q3-nya itu 490, maksimumnya 500, range-nya 50, mode-nya itu 465, and for mode itu 3, skewness-nya 0,40, dan kurtosisnya itu min 1,14. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat grafik dengan histogram. Grafik histogram, di sini kita pencet graph, habis itu kita klik histogram, kita pilih yang simple, setelah itu kita klik OK. Untuk graph variablesnya itu kita klik aja C2, bisa C2 atau berat rata per tablet dalam kurung miligram. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Makanya dapat histogram berat rata-rata per tablet itu didapat dari jaraknya itu interval 445 sampai 455 terdapat dua data, dari 455 sampai 465 terdapat satu data, dari 465 sampai 475 terdapat tiga data, dari 475 sampai 485 terdapat dua data, dari 485 sampai 495 terdapat satu data, dan yang terakhir 495 hingga 505 terdapat dua data. Oke, setelah itu kita akan membuat grafik menggunakan boxplot. Kita ke pencet graph, habis itu kita klik boxplot. Kita pilih yang 1Y yang simple. Setelah itu kita klik OK. Untuk graph variablesnya itu kita tulis saja C2, bisa juga berat rata per tablet. Setelah itu kita klik OK, maka dapat boxplotnya sebagai berikut. Ini untuk bagian yang paling atas ini adalah nilai maksimumnya, untuk garis yang bawah ini adalah nilai minimumnya. Untuk ini badannya itu yang paling atas itu Q1, Q1. Di sini didapat box plot dari berat rata-rata per tablet, di mana nilai maksimum itu 500, nilai minimumnya 450. Q1-nya itu 455, mediannya 465, Q3-nya 490, IQ range-nya 35, dan N-nya itu 11. Setelah itu kita akan membuat eh, bar chart. Di sini hal yang kita lakukan itu ke bagian graph, habis itu kita klik bar chart. Bar represent-nya itu kita ganti yang values from a table. Di sini kita pakai yang simple, habis itu kita klik OK. Untuk graph variables itu kita ketik C2, categorical variable itu C1. Untuk C2-nya bisa kita pakai yang berat rata-rata per tablet ini, atau C1-nya bisa pakai jenis obat. Setelah itu kita klik OK, makanya dapat
bar chart dari berat rata-rata per tabletnya sebagai berikut. Untuk obat A itu 450, obat B itu 490, obat C itu 500, obat D itu 455, obat E itu 465, obat F itu 500, obat G itu 465, obat H itu 480, obat I itu 475, obat J itu 465, dan obat K itu 450. Oke, software yang terakhir yang akan kita gunakan yaitu software Excel. Di sini hal yang pertama kita lakukan, kita Control V, kita apa? Copy file yang sudah kita buat awal tadi. Oke. Setelah itu kita ke bagian data analisis. Habis itu kita analisis toolset nih, kita cari descriptive statistics. Kita klik OK. Untuk input range ini kita klik bagian yang kolom B2 B2 sampai B2 sampai B12. Kita klik yang bagian ini. Untuk output optionnya itu kita ganti yang output range. Kita klik yang bagian ini PD1. Udah oke. Ini kita klik yang summary statistics. Setelah itu kita klik OK. Maka didapat hasilnya sebagai berikut. Untuk meannya itu 472,2727, standar errornya itu 5,533519, mediannya 465, mode-nya 465, standar deviasinya 18,350261, sampel variance itu 336,8182, kurtosisnya min 1,1381, skewness-nya 0,40, 40, 10,02, range 50, minimumnya 450, maksimumnya 500, sumnya 500, 5.195, dan count-nya 11. Sekian video dari saya. Terima kasih.